Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Dan saudaraku yang baru mengalami tidak enak badan atau sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat. Dan yang bekerja, beraktivitas mendapat rezeki yang berkah. Amin. Seperti kita tahu, kalau jajaran pelatih timnas sekarang baru saja memantau Liga 1 secara perdana ya, itu pertama dia. Walaupun hasilnya mungkin nggak seperti yang mereka bayangkan. Paling nggak ada gambaran ya, udah ada satu tentunya segala yang dilakukan tim kepelatihan yang baru. Semua agar timnas Indonesia nanti bisa tampil maksimal di ronde ketiga yang akan dijalani ya. Di balik itu semua ada kabar baik ya, ketika Simon Taha Mata yang dirumorkan akan jadi Dirtek, yaitu direktur teknik yang baru, juga memantau segala apa yang dilakukan tim kepelatihan. Nah, ini kan sesuatu yang akhirnya membuat asumsi publik akan kepastian yang makin nyata ya. Adanya di situ dikutip dari halaman news ya, kalau klub Saudi Pro League ya dikabarkan sedang mencari sosok pengganti, yang mana pelatihnya yaitu dari pelatih Bahrain mau diambil untuk Saudi. Nah, jadi ini semacam kayak model tarik sana tarik sini ya. Tapi ya kita lihatlah, kita tentu kan dengan mendengar bahasa Bahrain ya, itu kan sering apa yang kita bayangkan dulu pernah kita dicurangi di sana itu ya. Jadi jelang pertandingan di bulan Maret, dan bagi Indonesia adalah suatu keuntungan ya, karena terjadi kekacauan di tubuh Bahrain itu otomatis ya, mudah-mudahan lah dengan pelatih Bahrain cabut dari sana, otomatis dia akan mencari pelatih baru. Tentunya pelatih baru chemistry-nya kan belum apa yang diharapkan oleh klub ya. Jadi kita semua optimis lah, Indonesia semakin disorot, khususnya Patrick Kluivert ya, meskipun secara CV kepelatihan kurang begitu mentereng, akan tetapi ia tetaplah seorang legenda sepak bola yang namanya harum di kancah internasional. Dan mungkin nggak pernah terbayangkan sebelumnya kalau kita akan dilatih oleh seorang pria yang pernah meraih gelar juara di Piala UEFA di divisi liga top di Eropa ya, tahun 2000-an. Dari semua nama-nama yang tentu saja lebih lengkap rasanya kalau kita semua mengingat legend ya, yang mana calon direktur teknik itu Simon Taha Mata yang sekarang ini kandidat kuat ya, untuk menjadi salah satu direktur tekniknya yang dipilih oleh Erick Thohir. Jadi Simon, sebagaimana pernah kita bahas ya di video-video yang lalu, kita coba bagaimana kiprahnya ya di dunia persepak bolaan sebelumnya ya. Jadi kalau kita memantau terkait sepak bola Indonesia, dan ia pun memang sadari sering mengamati perkembangan yang ada ketika kurang lebih satu dekade saat ini. Dia pernah berkunjung ke kampung halamannya di Maluku. Simon sempat melontarkan kritik tajam untuk PSSI terkait program naturalisasi yang ketika itu dianggap asal-asalan, di mana Simon ketika itu meminta PSSI untuk lebih selektif agar tidak sembarangan menaturalisasi. Jadi untuk naturalisasi Simon
lama ya udah pernah memberi saran ke PSSI jangan sembarangan. Jadi apabila pemain-pemain yang diperhitungkan oleh PSSI harus matang dan cermat dalam melakukan naturalisasi. Nah, jika tidak maka program ini tidak akan berhasil ya, mendongkrak prestasi timnas Indonesia di pentas sepak bola internasional. Ucap Simon dikutip dari media antara yang lalu ya. Jadi jauh-jauh hari Simon itu sudah mengutarakan masalah naturalisasi untuk Indonesia. Memang kalau kita ingat ya dulu zamannya Mark Klok segala macam itu, naturalisasi itu terkesan sembarangan, terkesan tidak terstruktur sehingga macet di tengah jalan. Nah itu sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh Simon ya. Tapi ya itulah namanya sesuatu hal yang pertama pastinya ada kelemahan. Nah, sekarang sudah betul-betul sesuai dengan track yang diharapkan. Nah, di dalam pantauannya sekarang ini ya, melihat klub saat ini ya, di regulasi di Liga 1 Indonesia, dia hanya mencatat beberapa pemain yang dipantau, dan tentunya hal ini menjadi catatan untuk ke depan ya di dalam mengarsiteki timnas Indonesia. Tapi memang perlu digarisbawahi bahwa kompetisi tertinggi tanah air ini itu membuat proyek naturalisasi itu sangat menarik ya bagi klub-klub, karena jika setiap klub ya minimal 1 atau 2 pemain asing yang berhasil dinaturalisasi, maka klub berhak menambah 1 pemain asing lagi. Itu kan suatu ya aturan main lah. Tapi dengan adanya klub itu ada pemain naturalisasi, kita pahami pasti akan mendongkrak klub tersebut ya. Dan dengan sendirinya pemain lokal akan berlomba-lomba untuk menyamai kualitasnya. Nah, di dalam naturalisasi sendiri itu kan aturan main sudah jelas, FIFA sudah memberi ketentuan-ketentuan yang tidak bisa dilanggar ya. Maka dari itu kita lihat contoh Malaysia sering gagal karena dia tidak dihitungkan secara massal dan berkali-kali gagal dan memalukan kan, sehingga dikritik oleh netizen sendiri. Oke, jadi saat ini tim kepelatihan baru memantau Liga 1, mungkin hasilnya nanti belakang-belakang kita bicarakan ya. Jadi saat ini hanya kita bicarakan bahwa tim kepelatihan itu semua memantau dan calon diktek juga memantau Liga 1. Untuk hasil selanjutnya belum disampaikan, cuma ada beberapa pemain yang sudah menjadi catatan. Ya, saya pikir itu informasi sementara. Terima kasih. Merdeka.